Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Yunila Fatmasari, SKM MKes, dengan nomor induk dosen nasional 00020688801. Saya adalah dosen pengajar di bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Administrasi Rumah Sakit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah LMKM 6131. Dan adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas mengenai sistem kesehatan dan perkembangan manajemen rumah sakit, kebijakan perumahasakitan, pengorganisasian sistem dan operasional rumah sakit, pelayanan medis, keperawatan serta penunjang, standar pelayanan minimal rumah sakit, penilaian kinerja rumah sakit. Selain itu juga pada mata kuliah ini akan dibahas mengenai manajemen risiko dan pasien safety, manajemen mutu dan pemasaran, otonomi dan kelembagaan rumah sakit, standarisasi, sertifikasi dan akreditasi rumah sakit, administrator dan peran manajer rumah sakit, kemudian rumah sakit dalam JKN, dan isu terkini rumah sakit dalam era globalisasi. Selain itu, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini diantaranya mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi, evaluasi atas pekerjaan yang diberikan. Kemudian diharapkan mahasiswa juga mampu menerapkan pengkajian, analisis situasi di bidang kesehatan dengan pendekatan interdisiplin. Kemudian juga diharapkan mahasiswa memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat analisis yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Mata kuliah ini disampaikan secara luring atau tatap muka di kelas dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah interaktif dan problem-based learning. Pada metode ceramah interaktif, tetap menekankan proses pembelajaran berbasis student-centered learning dengan melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa di kelas melalui komunikasi dua arah. Selain itu, pada metode pembelajaran problem-based learning, mahasiswa melakukan pendalaman materi secara holistik, integratif, saintifik, dan kontekstual secara berkelompok melalui penugasan makalah yang kemudian disampaikan secara presentasi di depan kelas. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini menggunakan rubrik penilaian yang terdiri dari rubrik penilaian penugasan kelompok dan rubrik penilaian pembelajaran tatap muka. Untuk penugasan kelompok akan dinilai dari sistematika penulisan, kesesuaian substansi dengan pokok bahasan, kemampuan presentasi, penguasaan materi, dan media yang digunakan. Kemudian untuk penilaian pembelajaran tatap muka akan dinilai terkait keaktifan mahasiswa berdiskusi, bertanya di kelas, dan juga mengerjakan penugasan yang diberikan oleh dosen. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif sebesar 20%, penugasan sebesar 40%, UTS dan UAS masing-masing dengan bobot sebesar 20%. Adapun untuk setiap materi yang sudah disampaikan oleh dosen akan dapat diakses kembali oleh mahasiswa pada platform single sign-on yang disediakan oleh Universitas Diponegoro pada menu kulon atau online course. Materi ini juga akan dilengkapi dengan RPS dan untuk platform
Kulon atau online course ini dapat digunakan mahasiswa dalam pengumpulan tugas. Referensi yang dapat digunakan mahasiswa sebagai penunjang pembelajaran mata kuliah ini sudah tercantum dalam RPS yang terdiri dari beberapa buku maupun referensi lain yang terkait, termasuk juga salah satunya buku ajar saya tentang manajemen risiko dan pasien safety yang diterbitkan oleh Undipres dan sudah memiliki sertifikat ISBN. Demikianlah penjelasan tentang mata kuliah administrasi rumah sakit. Selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran saya pada tatap muka ke-9 dengan pokok bahasan manajemen risiko dan pasien safety. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa sejenak ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik teman-teman semuanya. Kemarin teman-teman baru saja melangsungkan UTS ya. Bagaimana semuanya bisa mengerjakan? Bisa. Oh, bisa. Bisa semua? Bisa semua. Nah, sebelum UTS, kita sudah mempelajari tentang analisis dan penilaian kinerja rumah sakit, ya, baik itu tentang grafik Barber-Johnson maupun balance scorecard. Dari sini teman-teman masih ada yang belum dipahami? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, pada hari ini kita akan masuk kepada pokok bahasan yang terbaru di tatap muka ke-9 ya, tentang manajemen risiko dan pasien safety. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Ika tanya dulu nih sama teman-teman. Dari teman-teman apa ya yang ingin diketahui atau dipelajari tentang manajemen risiko dan pasien safety? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Silakan. Oke, Yunda? Baik Bu, saya ingin sekali untuk mempelajari tentang komponen penting dalam manajemen risiko. Oke, komponen penting dalam manajemen risiko. Ya, nanti kita akan pelajari ya. Kemudian selanjutnya pada tatap muka ke-9 ini kita nanti akan membahas selain tadi komponen ya yang ingin diketahui oleh Yunda, kita juga akan mempelajari tentang apa itu manajemen risiko, ya tahapannya, jenis-jenis risiko. Nah, juga nanti akan di dalam pasien safety kita akan mengetahui tentang apa itu insiden, penyebabnya apa, sampai dengan apa sih 7 langkah keselamatan pasien untuk bisa mengantisipasi maupun mencegahnya. Oke, selanjutnya, nah, sudah lihat ya gambar apa ini teman-teman semuanya? Ya, ini ada gambar, 2 gambar ya. Ya, ini gambar apa dan ini jenis risiko atau insiden. Ya, apa alasannya? Siapa yang mau menjawab atau mau berkomentar? Siapa? Oke, Fitrah. Ya, silakan Fitrah. Beberapa ya Ibu, menurut saya itu gambar yang ada di PowerPoint itu pasien yang sedang terpleset Ibu, dan menurut saya itu termasuk dalam insiden. Oke, terpeleset dan itu masuk ke dalam insiden. Teman-teman setuju? Setuju. Insiden. Kenapa disebut insiden? Saya menyebut itu insiden karena kejadian tersebut sudah terjadi Bu. Oke, karena sudah terjadi. Betul nggak ya? Ya, kita lihat. Risiko. Apa itu risiko? Risiko itu adalah potensi terjadinya kehilangan atau kerugian ya yang ditimbulkan dari sebuah proses ataupun aktivitas kegiatan baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Tapi poinnya adalah belum terjadi ya, belum terjadi dan bersifat tidak pasti. Artinya apa? Ya bisa terjadi, bisa juga tidak. Itu namanya risiko ya. Kemudian juga bisa dikelola ataupun bisa diantisipasi dengan manajemen risiko. Nah, apa itu manajemen risiko? Jadi manajemen risiko itu adalah aktivitas ya yang sifatnya klinis maupun administratif ya dalam rangka mulai dari identifikasi ya, menganalisis ya termasuk nanti melakukan grading terhadap risiko dan kemudian melakukan tindakan treatment, pencegahan ataupun antisipasi terhadap risiko yang mungkin ditimbulkan. Nah, di dalam manajemen risiko ini tidak hanya
fokus pada pasien, ya memang fokus asuhan klinis pada pasien, tetapi juga melibatkan dokter, manajer, kemudian penyedia layanan kesehatan. Dalam hal ini adalah rumah sakit dalam mengidentifikasi. Biasanya rumah sakit itu punya risk register, ya, yang itu semuanya sudah diidentifikasi semua jenis risiko dari setiap unit pelayanan ataupun instalasi. Nah, selanjutnya juga di dalam manajemen risiko ada yang namanya tindakan pencegahan. Jadi setelah dianalisis, ya, di grading resikonya, kemudian apa sih tindakan mitigasinya supaya paling tidak bisa mencegah ataupun meminimalisir, ya, tadi kemungkinan terjadinya insiden. Jangan sampai terjadi insiden. Nah, tujuannya apa? Ya, yang pertama, tujuannya supaya meminimalkan kemungkinan terjadinya konsekuensi yang sifatnya dampak negatif, baik itu untuk karyawan, staf, maupun untuk pasien dan pengunjung. Ya, kemudian juga meminimalkan risiko harm, ya, bisa cedera, apalagi sampai menimbulkan kematian bagi pasien. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian juga meningkatkan hasil asuhan pasien dan fokus pada asuhan pasien. Ya, jadi memberikan perawatan yang terbaik, ya. Makanya kalau di dalam setiap ketika mungkin teman-teman pernah, ya, di rumah sakit, bahwa kalau misalkan ada perawat datang, ya, kalau ingin memberikan tindakan atau pelayanan akan ditanyakan apa dulu? Apa yang ditanyakan? Nama, ya, kemudian apalagi identitas, ya, identitas dari pasien supaya tidak salah memberikan tindakan atau tidak salah dalam memberikan obat, ya, misalkan. Kemudian juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi, standar dan prosedur yang memang itu dibuat untuk dalam rangka mencegah terjadinya resiko. Kemudian yang selanjutnya adalah melindungi organisasi dalam keberlangsungan pelayanan klinis, ya, maupun manajemen yang sifatnya profesional dan juga memberikan perlindungan hukum, ya. Itu adalah tujuan dari manajemen resiko. Nah, selanjutnya ini tadi yang ingin sekali diketahui Yunda, ya. Ternyata ada, ya, komponen penting dalam manajemen risiko. Apa saja komponen pentingnya itu? Yang pertama adalah identifikasi, ya. Identifikasi supaya mencegah kerugian. Ya, kenapa perlu diidentifikasi? Karena supaya kita tahu kerugian apa yang mungkin terjadi, baik itu tadi ada dampak konsekuensi negatif dari sebuah risiko. Kemudian meminimalisir kerugian, ya, loss reduction, jangan sampai sehingga harus dilakukan pencegahan atau mitigasi. Yang ketiga adalah financing, ya. Jadi punya sumber daya finansial yang memadai ketika sebuah risiko potensial terjadi kebakaran, banjir. Nah, ini rumah sakit harus punya anggaran untuk bisa menanggulanginya, ya, baik itu dari menyediakan sarpas yang memadai, bahkan ketika sudah terjadi banjir, kemudian sudah terjadi kebakaran, ini rumah sakit memiliki sumber daya yang memadai dalam sisi anggaran atau finansial. Kemudian jenis-jenis risiko, ya, jadi ada beberapa jenis risiko. Yang pertama berkaitan dengan pasien, ya. Contohnya mudah sekali adik-adik dan teman-teman semuanya, di dalam jenis risiko yang kaitannya dengan pasien, ini tentu saja memberikan asuhan keperawatan pelayanan medis yang tepat dan aman buat pasien. Dengan salah satunya ada informed consent, ya. Kemudian yang kedua adalah yang kaitannya dengan staf medis, ya. Ada proses credentialing untuk dokter, ya, kepatuhan terhadap prosedur, ya, operasi, tindakan medis, ya, supaya untuk tadi mencegah terjadinya resiko. Kemudian kaitannya dengan karyawan, baik itu vaksin, ya, menyediakan sarana, prasarana yang memadai di rumah sakit supaya aman, ya. Kemudian terkait dengan aset rumah sakit, ya, tadi melindungi dari kebakaran. Misalkan kalau ada setiap gedung di rumah sakit ini selalu ada dilengkapi dengan APAR, ya, alarm kebakaran untuk bisa mendeteksi asap. Ya, itu salah satu properti yang juga akan menunjang meminimalisir terjadinya risiko, ya. Kemudian risiko keuangan. Bisa saja kan kalau rumah sakit di bawahnya PT, ya, di bawahnya perusahaan, ada kerugian. Bahkan saat ini banyak kasus-kasus rumah sakit yang klaim JKN-nya itu tidak bisa dibayarkan, yang akhirnya berimbas pada klaim jasa pelayanan medis dokter yang tidak bisa dibayarkan. Itu juga termasuk dari resiko. Nah, kemudian bagaimana proses
atau tahapan di dalam manajemen risiko, yang pertama kita harus tetapkan dulu konteksnya, ya. Konteks apa sih, mulai dari tujuan, ya, faktor internal maupun eksternal, ya, dari organisasi, ya, yang kaitannya dengan manajemen risiko, ya. Kemudian menetapkan ini arahnya mau kemana sesuai dengan visi dan misi dari rumah sakit, ya. Kemudian selanjutnya adalah pada penilaian risiko, mulai dari identifikasi ini jenisnya risiko apa, ya. Kemudian selanjutnya dianalisis supaya tadi mengetahui gradingnya, ya, dari mulai jenisnya, ya, kemudian juga nanti akan ketahuan grading resikonya atau level resikonya, seberapa besar intensitas kejadiannya atau mungkin belum terjadi, bahkan sampai dengan risk evaluation, dampaknya apa sampai menimbulkan tadi yang namanya kematian atau cedera atau seperti apa, sehingga yang terakhir nanti bisa ditentukan risk treatment-nya. Apakah resiko itu bisa dihindari, ya, setiap jenis resiko yang sudah diidentifikasi, ataukah juga bisa sharing, artinya ditransfer, ya misalkan tadi keuangan ditransfer ke asuransi, ya, contoh asuransi kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian atau bisa juga diterima dalam tanda kutip, ya, diterima tentunya dengan ada konsekuensi tertentu, ya. Kemudian juga dihindari dengan cara apa? Ya, mau desain sistemnya, ya, sistem pelayanan semuanya yang menjamin aman, termasuk juga SOP, prosedur dan kebijakan yang ada di rumah sakit. Nah, di dalam setiap tahapan yang ada dalam proses manajemen risiko, jangan lupa teman-teman semuanya bahwa ada proses yang tidak kalah pentingnya, yaitu monitoring, review, dan juga communication dan konsultasi. Ya, jadi dalam tahapan itu ada pelaporan, ya, selalu ada pelaporan sebagai bentuk monitoring, ada review, ya, sebagai bentuk pembelajaran supaya apa? Kalau ada terjadi kasus atau insiden tidak terjadi di kemudian hari. Kemudian juga komunikasi dan konsultasi di setiap tahapan itu merupakan hal yang penting, ya, karena ini bagian dari proses manajemen risiko tadi, ya, untuk meminimalisir dampak negatif, ya, kalau terjadinya risiko tertentu. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi yang ada pada gambar tadi, betul nggak teman-teman? Ya, betul. Berarti yang tadi masuknya ke dalam kategori apa? Insiden. Ya, kenapa insiden? Karena sudah terjadi. Sudah terjadi, betul. Jadi, tapi disengaja apa enggak? Oh, bukan, ya, bukan tiba-tiba pegawai rumah sakit menumpahkan air kemudian kepleset. Enggak, ya, atau mungkin dari staf medisnya sengaja, ya, dari tadi ibu-ibu tua lansia sedang terapi diambil, ya, iseng kayak gitu enggak ya, jadi tidak sengaja, bukan disengaja, tapi ada enggak nanti yang sengaja? Nah, nanti kita lihat slide berikutnya. Jadi tidak sengaja yang bisa menyebabkan harm atau cedera, bahkan yang lebih fatal adalah kematian, yang seharusnya pasien itu tidak sampai seperti itu. Bisa dicegah nggak? Bisa, dengan penerapan konsep pasien safety atau keselamatan pasien rumah sakit. Apa itu pasien safety atau keselamatan pasien rumah sakit? Ya, kalau dari pengertiannya seperti ini, intinya adalah seperti manajemen risiko. Jadi sebuah sistem mulai dari identifikasi, ya, pengelolaan risiko yang ada di rumah sakit, ya, sampai dengan pelaporan. Ya, pelaporan, menganalisis insiden, ya, kemudian ada follow up atau tindak lanjut terhadap insiden sebagai bentuk pembelajaran yang kemudian diseminasikan kepada seluruh pegawai rumah sakit. Kenapa? Jadi proses pembelajaran supaya tidak terjadi di kemudian hari. Nah, kemudian ada pun jenis-jenis insiden, ya, teman-teman semuanya, ya. Yang paling sering kita dengar adalah adverse event, kejadian yang tidak diharapkan. Prosedurnya sudah benar, tapi ternyata terjadi sesuatu yang menimbulkan pasien cedera atau disebut KTD. Ada yang masuk dalam kategori nyaris cedera. Nyaris, ya, jadi insidennya itu belum sempat terpapar. Jadi ada lantai licin, belum sempat kena, tapi kalau jalan sedikit lagi nggak lihat kena, ya. Itu nyaris cedera. Kemudian tidak cedera, sebetulnya hampir sama dengan KTD. Jadi dia sudah kena, ya, sudah terpapar, ada unsur apa namanya? Dalam bahasa Jawa bejo, ya, keberuntungan, ya. Jadi dia beruntung, nggak apa-apa tuh, jatuh tapi nggak ada yang terluka, ya. Agak kepleset tapi nggak apa-apa, yaitu namanya tidak cedera. Kalau KPC atau kejadian potensial cedera ini hampir sama dengan risiko, jadi itu belum terjadi. Yang paling bahaya yang paling bawah, ya. Apa itu? Sentinel. Jadi ini adverse event yang menyebabkan kematian dan ini sangat fatal, ya. Nah,
kenapa bisa terjadi insiden? Yang pertama, ya kalau kita melihat dari gambar ini, ya faktor organisasi, ya organisasi. Ini paling penting dan budaya organisasi, karena organisasi ini akan mendesain sistem, ya baik itu dari sistem keuangannya, manajemen, kemudian prosedur ya, SOP-nya, termasuk kebijakan. Ya, ada kontributor faktornya, ya termasuk individu itu sendiri yang ada di dalamnya, ya tenaga medis, ya perawat, kemudian faktor pekerjaan itu sendiri, kondisi pasien dan juga lingkungan. Ya, itu akan berpotensi terhadap terjadinya insiden. Nah, kemudian sebagai ya yang jadi faktor dari pelayanannya atau ketika memberikan pelayanan, apa yang bisa menyebabkan terjadi insiden, yaitu adanya error. Error nanti ada jenisnya, ya. Ada yang bentuknya pelanggaran, ada mistake atau lapse, ya. Kemudian, nah ini lapse ya, atau tindakan yang tidak aman sehingga bisa terjadi insiden. Tapi sebelum ke insiden, teman-teman, ada yang namanya defenses atau barriers. Nah, apa itu defenses? Pertahanan ya, kalau kita artikan pertahanan. Apa contohnya? Defenses ini contohnya adalah dari organization and culture, ya sudah membekali adanya pelatihan kepada pegawai, memberikan sarana yang aman, ini sebagai defenses. Kebalikannya, kalau barriers yang jadi hambatannya, kalau belum terlatih, ya prosedurnya yang sudah didesain oleh organisasi rumah sakit tidak aman, ini yang akan menyebabkan timbulnya insiden. Berarti ini merupakan latent failures, ya yang menyebabkan insiden. Nah, ini faktor organisasi adalah faktor yang sangat penting, ya di dalam menyebabkan kejadian insiden. Selanjutnya, nah error tadi ya, error kan tadi salah satu faktor yang menyebabkan insiden. Ya, error ada beberapa jenis. Ada yang masuknya slip atau lapse, ya, atau disebut penyimpangan. Ya, kenapa ya menyimpang? Karena seseorang itu sebenarnya tahu apa yang ingin mereka lakukan, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Disengaja tidak? Tidak, ya. Slip atau lapse ya. Kemudian yang kedua adalah mistake. Nah, mistake ini adalah kesalahan dalam bertindak. Ya, dia memang salah dalam bertindak dan menyadari bahwa dia itu salah. Tapi dia berniat enggak. Tapi dia tahu itu salah. Ini juga bisa karena kompetensi, ya keahlian maupun keterampilan dari petugas ataupun tadi staf medis maupun perawat. Terakhir ini yang violation atau pelanggaran. Nah, pelanggaran ini penyimpangan karena memang disengaja, ya. Karena praktik prosedur yang tidak aman. Jadi memang disengaja dilakukan sehingga menimbulkan harm untuk pasien, ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk bisa mencegah terjadinya insiden, ya, dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Apa saja? Yang pertama harus dibangun dulu kesadarannya. Jadi ciptakan budaya yang adil dan terbuka. Terbuka artinya tidak ada blaming, nggak boleh menyalahkan, ya. Kemudian yang kedua adalah ada dukungan dari pimpinan terhadap staf. Jadi harus ada support. Tadi supportnya dalam bentuk apa? Bisa dari pelatihan, bisa dari sumber daya anggaran, menyiapkan sarana prasarana yang memadai, kemudian aktivitas pengelolaan risiko. Jadi memang manajemen risiko ini ada kaitannya ataupun sangat terkait dengan patient safety. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem pelaporan. Ya, makanya tadi karena lapor-lapornya hal yang penting. Ya, teman-teman. Jadi memang harus dilaporkan, ini sebagai bentuk pembelajaran bukan untuk menyalahkan, ya. Kemudian komunikasi, ya. Tadi komunikasi hal yang penting. Kemudian juga nah ini sharing ya, ini pembelajaran dari pelaporan, ya. Ini menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa mengurangi insiden bahkan mencegah terjadinya insiden, ya. Kemudian yang terakhir adalah implementasi dari keselamatan pasien itu sendiri. Dengan apa? Faktor apa yang penting adalah ya perubahan praktek proses sistem, berarti adalah di faktor organisasi. Memang itu adalah hal yang penting, ya. Baik, nah itu materi dari saya pada pagi hari ini. Untuk referensi nanti yang bisa teman-teman akses, ya, ada sebagai berikut, ya. Kemudian nah buku ajar saya jangan lupa ya yang kemarin sudah dibagikan. Kemudian RPS maupun PowerPoint dari mata kuliah ini dapat diakses melalui online course atau kulon di single sign on, ya, yang sudah teman-teman miliki semuanya. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke, silakan Naomi. Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi dalam 7 langkah menuju keselamatan pasien ada disinggung mengenai
membangun kesadaran. Bagaimana staf pimpinan rumah sakit membangun kesadaran supaya karyawan atau pegawainya tuh nggak takut-takut ngelaporin, karena kan biasanya kalau ngelaporin gitu takut disalahin gitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Naomi atas pertanyaannya. Jadi bagaimana upaya untuk membangun tadi kesadaran ya. Jadi ini butuh dukungan pimpinan tadi terhadap staf ya, supaya tadi yang pertama adalah untuk menciptakan tadi budaya organisasi yang terbuka dan adil. Ya, terbuka artinya apa? Ya, kalau ada pelaporan insiden, ya itu tidak ada blaming atau menyalahkan. Ya, sehingga mereka tidak akan takut ya lagi di kemudian hari jika memang tidak sengaja memang melakukan kesalahannya. Sebetulnya mereka sudah melakukan sesuai prosedur, tapi ada slip atau lapse tadi yang memang tidak disengaja. Ya, bagaimana Naomi? Bisa dipahami? Oke. Baik, teman-teman semuanya, sebelum saya tutup ya, sekarang sudah dibagikan tadi kertas berwarna-warni? Oke, sudah. Sekarang teman-teman boleh menuliskan pengalaman apa yang teman-teman rasakan ataupun apa pengetahuan baru yang teman-teman pelajari setelah mendapatkan mata kuliah saya pada hari ini. Dan jangan lupa paling bawah berikan kalimat motivasi ya. Yang paling keren ya. Oke. Cukup? Ya, sudah selesai? Sudah selesai. Oke, teman-teman. Sekarang bisa digeser dalam 4 hitungan ke kanan ya. Oke, mulai ya. 1. Ayo geser. 1, 2, 3, dan 4. Stop. Nah, awas ketukar-tukar. Ya, tidak perlu diberi nama. Tadi sudah tidak diberi nama ya. Oke. Sekarang silakan siapa yang mau membacakan tulisan temannya ya, yang sudah menulis. Siapa? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Silakan Rizka. Baik Ibu, saya izin untuk menyampaikan terkait perbedaan resiko dan juga insiden. Untuk resiko sendiri merupakan potensi terjadinya kerugian atau kehilangan, sedangkan insiden merupakan kejadian atau situasi yang tidak disengaja sudah terjadi dan juga menyebabkan harm. Untuk kalimat motivasinya sendiri yaitu hidup itu penuh plot twist, jadi manajemen resiko itu penting biar kita nggak kaget-kaget amat kalau ada drama. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Rizka. Baik teman-teman semuanya, untuk materinya tentu saja ada penugasan ya. Penugasannya nanti bisa diakses di online course atau kulon. Jangan lupa penugasannya nanti dalam bentuk policy brief ya. Pengumpulannya adalah minggu depan. Ada pertanyaan terkait penugasannya? Oke, sudah cukup jelas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu Eka cukupkan sekian untuk mata kuliah administrasi rumah sakit pada pokok bahasan manajemen risiko dan pasien safety. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Terima kasih banyak adik-adik dan teman-teman semuanya atas partisipasinya, diskusinya, dan juga yang sudah menyimak dengan baik. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga materinya bermanfaat, dan untuk seluruh dosen yang ada di Indonesia, tetap semangat untuk terus mendidik generasi penerus bangsa menjadi generasi yang berdampak, bermanfaat, dan bermartabat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.